Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Egy Sujana sepertinya mulai merasa sangat terancam dan tidak aman hidupnya. Walaupun dia sedang berada di Inggris. Kemarin kan dia di London, teman-teman. Di kedutaan Indonesia yang ada di London. Tapi saya mendapatkan video baru bahwa Egy Sujana ini sekarang berada di perkampungan lah, mungkin di pelosok Inggris. Kurang lebih sekitar 350 km dari pusat kota Inggris. Apakah Egy Sujana mengasingkan diri agar tidak dapat dilacak oleh pihak berwajib? Waduh, Egy Sujana. Dan kira-kira anggaran yang digunakan oleh Egy Sujana untuk hidup di Inggris itu anggaran dari mana ya? Apakah anggaran dari ijazah palsu yang dia sudah memanen semua anggaran dari bohirnya sehingga pergi ke luar negeri meninggalkan Rolls-Royce? Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Ditinggal Egy Sujana, teman-teman. Selain itu ya, ini ada video di mana si Tompel lagi-lagi kena skakmat, kena gebuk di TV. Di mana dia cuma bisa diam, pelangak-pelongo, nggak semangat. Karena Waketum Jokowi Mania itu membongkar seperti apa kepengecutan dari Egy Sujana. Yang dia yang memulai perkara ini, dia yang mulai berkoar-koar melalui TPU-nya itu, dia melaporkan Pak Jokowi. Ya kok sekarang dia yang kabur gitu. Ya mungkin di video nanti kita akan melihat seperti apa ekspresi dari si Tompel ini yang sepertinya mulai sadar diri. Oh iya ya, gue dibego-begoin sama Egy Sujana. Aduh, dan terakhir saya punya video di mana salah satu anak abah ternak onta, si Ges itu yang kepalanya pelontos itu, teman-teman, dihajar juga habis-habisan oleh pendukung Pak Jokowi karena fitnahannya itu loh terhadap Pak Jokowi. Aduh, ini sangat luar biasa, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya berada di Leeds, 350 km from London, jadi cukup jauh di utara. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki fi maqamin amin. Jadi Allah kasih tempat orang-orang yang beriman itu tempat yang aman. Saya di sini tidak sekedar aman tapi nyaman. Coba lihat itu ya, Bari. Ini rumah kita di Leeds, ya. Sederhana, tapi kalau di Inggris ini mah udah kelas menengah lah. Kelas menengah. Halamannya juga luas tuh, panjang. Ya, buat barbecue, apa ya. Kali loh. Alhamdulillah, Allah kasih tempat yang aman, nyaman, dan insya Allah diberkahi oleh Allah. Saya berada di Leeds, 350 km from London, jadi cukup jauh di utara. Alhamdulillah, Allah kasih rezeki fi maqamin amin. Jadi Allah kasih tempat orang-orang yang beriman itu tempat yang aman. Saya di sini tidak sekedar aman tapi nyaman. Coba nyaman, iya. Rumah kita di Leeds, ya. Sederhana, luar biasa, tapi ya. Kalau di Inggris ini mah udah kelas menengah lah, ke atas. Halamannya juga luas tuh. Panjang. Duit dari mana tuh? Barbecue, ada apa? Duit ya? dari mana tuh? Alhamdulillah, Allah kasih tempat yang aman, nyaman, dan insya Allah diberkahi oleh Allah. Insya Allah diberkahi oleh Allah. Ini duit dari mana kira-kira Egy Sujana ya? Apakah hasil dari kasus ijazah palsu, teman-teman? Apakah bohir sudah cair makanya dia bisa kabur dan hidup berlama-lama di Inggris? Wah, kan hidup di Inggris itu mahal, teman-teman. Kok bisa gitu ya? Apakah emang Egy Sujana ini orang kaya, teman-teman? Saya sudah bilang di pengadilan juga. Ini parah. Pada Otto juga sesama. Sudahlah, kalau kau punya ijazah asli Jokowi tunjukkan. Case close, saya bilang. Nggak perlu berlarut-larut, case close, tutup kasus. Kalau memang asli, saya ulangi lagi, kalau memang asli, ya berarti Jokowi benar.
kita yang keliru. Iya. Gitu loh. Itu hukum. Kalian bisa gugat balik, bisa apa, terserah kalian. Kalau yang pengecut itu adalah Egy Sujana. Dari awal saya sudah katakan, Egy Sujana pengecut. Dia lari ke mana? Ke Inggris. Apa dia kembali? Kan enggak. Sebentar lagi mereka akan jadi saksi terlapor. Pasti kan dipanggil satu persatu. Apakah dia akan hadir? Kita tunggu saja nanti. Coba lihat mukanya Kozinudin. Coba lihat mukanya pelangap-pelong aja dia. Nggak tahu mau ngomong apa ya kan. Udah sadar kau dikibulin sama Egy Sujana. Saya mesti jawab ini. Kalau dikatakan Mas Kozinudin ada kepengecutan. Justru yang pengecut itu adalah salah satunya Egy Sujana. Betul, yang sekarang kabur ke Inggris. Ya kan, apa dia mau kembali? Kan dia nggak mau kembali, dia sudah bilang 3 kali saya ditahan, saya tidak mau ke 4 kali. Berarti dalam dirinya dia udah tahu bahwa dia bersalah. Kalau yang dikatakan tadi dari Mas Kozinudin ada 12 orang, sepengetahuan saya itu ya bukan hanya Pak Jokowi saja yang melaporkan, ada dari relawan yang melaporkan, ada dari PDIP Bersatu melaporkan, siapa-siapa di dalamnya, mereka juga pasti memasukkan itu, bukan hanya Pak Jokowi yang dimasukkan itu, ya tidak ada orang-orang itu, yang ada adalah Dr. Tifa, Rismon, ya terus Egy Sujana, ada 5 kalau nggak salah ya, termasuk Roy Suryo. Oke, kalau yang tadi kepengecutan di politik, apa tanggapan Anda? Ya, bagaimana bilang kepengecutan politik di sini? Dari sisi mana dia pengecut politik? Ya kan, kalau dikatakan Mas Kozinudin ini pengecut politik karena memasukkan nama-nama itu kan, yang 12 orang itu. Pelonggok Kozinudin. Kalau yang pengecut itu adalah Egy Sujana. Dari awal saya sudah katakan, Egy Sujana pengecut. Dia lari ke mana? Ke Inggris. Apa dia kembali? Kan enggak. Sebentar lagi mereka akan jadi saksi terlapor. Pasti kan dipanggil satu persatu. Apakah dia akan hadir? Kita tunggu saja nanti. Oke, nanti kita lihat nanti alasannya. Ternyata Pak Rocky Gerung sejak saat pertemuan itu tidak pernah lagi mengkritik Pak Prabowo Subianto. Tidak yang halus maupun yang kasar. Semuanya tuh jadi nampak netral sama sekali. Jadi ya kadang-kadang Pak Rocky itu mengkritik, tetapi mengkritiknya itu tidak jauh dari 1. Pejabat-pejabat di bawah Pak Prabowo, 2. Pada Gibran putra Jokowi. Kemudian yang ketiga, pada kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan kemudian kadang-kadang hanya memberikan tantangan. Saya menantang Prabowo Subianto, betul-betul. Tapi tidak ada kritiknya. Artinya apa? Ya penegasan bahwa dalam hal ini Pak Rocky itu ada tendensi, ada keberpihakan. Dan beliau mengkritik orang yang tidak berpihak padanya dan menolak kritik pada orang yang berpihak dengannya atau sepihak dengannya. Itu kan kesimpulannya. Dan karena itulah anggaplah misalkan saya ngomong seperti ini, anggaplah. Kemudian Pak Rocky Gerung membantahnya, saya tidak akan bisa menyanggahnya, saya tidak akan bisa menjawabnya. Argumentasinya anggaplah terlalu kuat. Sama seperti ketika dia berhadapan dengan begitu banyak orang dan semuanya jatuh terjungkal-jungkal. Argumentasinya ditertawakan dan dipermalukan. Pak Rocky Gerung ada di puncak adidaya ketika berbicara di tempat publik, misalkan anggaplah seperti itu. Anggaplah Pak Rocky Gerung bisa menyangkal semua tuduhan. Tapi sekarang Pak Rocky Gerung itu pasti akan dikalahkan dalam berargumentasi. Kenapa? Karena lawan Pak Rocky Gerung sekarang itu adalah dirinya sendiri di masa lampau. Nah, teman-teman ya, saya mau melengkapi sedikit apa yang dikatakan oleh Guru Gembul, apa yang dijelaskan oleh Guru Gembul. Rocky Gerung, Rismon, Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawannya Egy Sujana, dan semua orang yang sekarang mengkritik Pak Jokowi ya. Semua orang yang sekarang mengkritik Pak Jokowi. Coba kalian lihat, yang berani mereka kritik, mau itu mantan presiden ataupun presiden, hanya Pak Jokowi. Tidak ada mantan-mantan presiden yang mereka berani kritik. Nggak berani teman-teman mereka. Kenapa? Karena hanya Pak Jokowi yang bukan terlahir dari darah biru, bukan dari background yang mentereng seperti akademi militer, jenderal, dan lain sebagainya. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang berduit. Beliau lahir dari rahim rakyat biasa, teman-teman. Kemudian bisa menjadi presiden. Makanya orang-orang ini, gerombolan-gerombolan ini cuma berani mengkritik dan menyerang Pak Jokowi. Kapan mereka mengkritik SBY? Kapan mereka mengkritik Pak Prabowo? Kapan mereka mengkritik Megawati? Kapan? Nggak pernah, teman-teman. Nggak pernah. Saya nggak pernah dengar mereka mengkritik calon presiden-presiden yang lain ataupun mantan-mantan presiden lain. Nggak pernah. Hanya Pak Jokowi. Karena memang mereka nggak berani gitu. Mental mereka ini kerupuk. Yang mereka serang hanya orang yang tidak punya power sama sekali. Powernya Pak Jokowi sekarang apa? Ya para pendukungnya. Orang-orang yang membelanya selama ini. Makanya mereka berani. Pak SBY, mana mereka berani? Jenderal bos, mantan presiden. Mentereng, darah biru.
Apalagi Pak Prabowo nggak usah diragukan. Megawati apalagi? Anak dari proklamator. Nggak ada mereka berani teman-teman. Cuma Pak Jokowi emang. Contoh Rocky Gerung. Sekarang jadi apa? Ayam sayur dia kan? Argumentasinya sendiri di masa lalu. Anda memberikan juga seharusnya merasa bahwa Pak Jokowi kasih lihat aja ijazahnya tanpa itu hanya Jokowi, bukan saya berbicara dengan itu hanya Jokowi. Jadi jangan ditanya itu pada di UGM. UGM berhak untuk melindungi. Kalau kamu mengatakan hak ini itu hak pada Jokowi. Tapi kalau universitas berhak melindungi, itu anggota saya. Apakah saya bisa menjadi Kompas TV ini? Saya mau minta data penjenengan. Tidak boleh. Yang boleh tidak boleh. Kalau aku minta data penjenengan, Mbak Rosi, aku harus pada Mbak Rosi. Jadi ketika Dr. Rismon mengatakan bahwa tidak ada penjelasan dari UGM, sehingga mereka merasa bahwa ada yang disembunyikan. Kenapa harus menuntut UGM? Dilindungi atau disembunyikan? Loh, dilindungi atau disembunyikan sama saja, kalau itu menurut saya bukan masalah. Contoh, karena apa? Setiap dia berhak untuk melindungi warganya. Profesor Kuncoro, skripsi itu domain publik atau domain privasi? Sekarang saya bertanya kembali lagi, skripsi siapa? Skripsi semua mahasiswa yang ada di UGM. Pertanyaan yang ada di situ, ya, skripsi dengan ijazah itu hal yang berbeda. Gitu. Skripsi itu bisa dibaca publik. Tapi kalau ijazah tidak. Nah, sekarang pertanyaannya di mana skripsi Joko Widodo saat Lo ini? kan ada sekarang di. Tidak ada, Bro. Ini saya punya datanya kok. Di mana? Dari ETD. mana? Itu tadi saya. Dari mana ETD. ada? Dari mana ada? Saya datang beberapa kali ke Fakultas Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Coba Profesor Kuncoro datang besok. Loh, saya udah punya datanya dari sini. Iya, ETD. ETD itu apa? Electronic Thesis and Dissertation. Nah, sekarang barangkali sudah dimasukkan di elektronik itu semuanya. Gitu loh. Dan sekarang di dalam rangka komputerisasi semuanya, semua data dimasukkan di elektronik Betul, itu. betul. Kemudian semua orang bisa mencari melalui ETD itu. Betul, Tidak betul. harus secara fisik. Malah kalau misalnya fisiknya harus ada, itu ketinggalan zaman. Oke. Nah, dari ETD Joko Widodo yang Profesor Kuncoro lihat di ETD itu, ada nggak lembar pengesahan pengujinya? Katanya Profesor Kuncoro sudah memiliki data skripsi Joko Widodo elektronik. Saya punya, tetapi Ada nggak? tidak untuk dilihat. Saya belum melihat, tetapi data itu lengkap. Yang Iya, ada saya di tempat tanyakan saya. ada tidak lembar Ya pengesahan pengujinya? seharusnya ada. Kalau tidak ada seperti Tadi katakan katanya tadi. Profesor sudah melihatnya. Sudah melihatnya, Iya. tapi tidak harus melihat itu detail semuanya. Loh, Itu itu kan cuma 3 halaman pertama lembar pengesahan penguji. Yang saya lihat ini ada kira-kira 20-30 halaman, bukan hanya persoalan ijazah. Ada tidak lembar pengesahan pengujinya? Saya tidak melihat, saya belum melihat. Tadi katanya Nanti melihat. kalau, loh, siapa yang melihat? Tadi melihat. Saya punya data saya itu mulai dari dia pengumuman diterima di UGM, sampai dengan yang namanya ijazah di belakang. Tidak mungkin kemudian saya tuh membaca satu-satu, karena sekali lagi saya tidak punya kompetensi untuk itu. Tadi Kamu saja dulu, susah amat. Sampai bilang dimaafkan. Tidak ada kata dari Pak Jokowi itu mengintervensi di bidang hukum. Si Gimana Anda bisa Ges. buktikan itu? Dia lagi Hukum ya tetap kan? berjalan. Yang gelap-gelap nggak bisa dibuktikan, tapi terindikasi, bos. Kalau Anda indikasi, buktikan indikasi itu. Buktikan Bagaimana? indikasi itu. Jangan di dalam diri kita, dalam hati kita kebencian yang ada. 9 bulan 3 hari orang di dalam, di penjara, tanpa ada salahnya. Lalu kita menatap ke depan. Ya artinya Anda Apologis ini, banget itu. Anda ini Enak tidak berbesar aja. hati, tidak melihat bahwasanya Ya iyalah, yang ke 9 depan bulan itu 3 adalah hari. rekonsiliasi nasional. Karena Kita tidak membangun mengenal Indonesia kepada Anda. ke depan. Kalau kena Tanpa kepada Anda, baru ada Anda yang teriak. namanya kebencian di dalamnya. Karena Anda tidak mengalaminya, karena selama ini Anda berada di kedap kekuasaan. Teman-teman, coba kalian komen tentang si Ges ini, anak abah ini. Coba kalian komen. Gimana menurut kalian tentang orang ini, teman-teman ya? Saya tunggu komentar kalian di bawah. Bagaimana Coba dengan kalau Anda kedap tidak kekuasaan? berada di Kita kedap melihat ini kekuasaan. adalah satu Indonesia. Sudahlah, berpikir Ya, jernih Anda itu, berpikirnya mau itu- menerima kesalahan. Anda mau berpikirnya itu ya dengan pikiran hati yang benci. benci, Saya sangat apresiasi sekali Kebencian. dengan apa yang dikatakan Kebencian. Bang Ruhut. mengakui kesalahan, kebencian. Siapa yang mengatakan kesalahan? Siapa yang bersalah? Saya bertanya Yang saya Anda itu. katakan tadi, Saya Anda katakan menggambarkan bagaimana rekonsiliasi nasional yang sebagai contoh Kalau yang tidak- terbaik, kalau rekonsiliasi- yaitu ketika kalau Nelson bicara Mandela rekonsiliasi, ada ditahan latar puluhan belakang tahun, tapi dia bebas, dia mengatakan apa? ada latar belakang berarti kan? Kenapa? Ada latar belakang berarti kan? Semuanya ada latar Nah, belakang. terus, Anda tidak akui itu?
Apa artinya yang Anda katakan Kenapa saya harus mengakui kalau saya tidak Apa terlibat artinya dengan yang Anda apa-apa? katakan tadi, Loh. bicara dengan rekonsiliasi nasional? Retorik aja itu namanya. Loh, bagaimana retorik ya? Saya belum selesai bicara, Anda sudah membantah itu. Saya kan mau menjawab itu. Lama. Oke, fakta. Anda juga Faktual aja lama lah. masalah itu. Faktual aja lah, faktual aja Ya lah. faktual aja, saya terima kasih bahwa Anda ya telah dibebaskan itu. Mendapatkan abolisi. Kita berapresiasi sekali. Apresiasi yang tinggi pada Pak Presiden Prabowo untuk saat itu. Karena biar tahu, ya, yang saya katakan tadi, beliau adalah memberikan lilin kecil di tengah badai yang gelap. Artinya apa? Ke depan ini kita Lilin ini, kecil di tengah badai yang gelap. Badainya dari mana tuh? Ayo jangan berbalik, jangan berbalik. loh, jangan Badainya sampai dari balik. mana? Badai yang Anda tahu gelapnya kiasan kapan? nggak? Anda tahu kiasan nggak? Badainya dari mana badainya? Saya tanya, badainya dari mana? Apa yang Anda dihadapi yang itu? katakan. Loh, Anda yang menyalahkan katakan, pemerintah kan? Mau badai itu dari lilin di pemerintah. tengah badai yang gelap. Anda menyalahkan bahwa itu dari pemerintah. Alah, berbaliklah. Dan terus sama balik. Karena Anda melakukan itu, mengatakan itu tanpa ada bukti yang jelas terhadap Pak Jokowi dan Mengakui Pak badai yang Prabowo. gelap, mengakui badai yang gelap, tapi tidak mengakui bahwa persoalan badai itu ada gitu loh. Dari siapa badainya? Ya dari anak abah Anda lah. juga bisa memikir di mana permasalahan. Dari anak abah badainya. Hukum Banyak, tidak melakukan Bos, banyak. sesuatu. Kalau saya banyak. Hukum tidak melakukan sesuatu tanpa ada mensreanya. Banyak. Kalau soal ke Anies banyak. Formula E, 1. JIS, 2. Mau mana lagi? Gue kasih semua datanya. Apakah itu Jokowi terlibat langsung? Terlibat. mengatakan Itu? Anda yang mengatakan itu. Ya udah. Tapi Anda tidak Ya bisa udah, membuktikan. gua nggak kayak lu, kalau gua Tapi nggak- Anda tidak bisa membuktikan itu. Karena itu ada di Sudah, Betul, Hasto betul. sendiri sudah mengkonfirmasi. Hasto mengonfirmasi. Sudah mengkonfirmasi. Guys, gue kasih tahu ya, mantan penyidik KPK juga sudah membantah apa yang dikatakan oleh Hasto. Anda ini cuma dengar dari satu orang, Anda juga nggak mau dengar pendapat-pendapat orang lain. Udahlah, Anda tuh hanya memikirkan, ya itulah teman-teman, ngomong orang nggak jernih, lu yang nggak jernih. Anda tuh bersepiak mengkonfirmasi. Apa Anda mengkonfirmasi dengan Pak Jokowi? Saya tanya. Maksudnya? Anda mengkonfirmasi juga Pak Jokowi, Pak, Bapak terlibat. Nggak usah lo tanya. Pertanyaan Ya kan? lucu. Ya, selalu juga lucu masalahnya. Lu lucu. Dari Anda kan dosen. Pertanyaan begitu Anda nilainya berapa? Anda juga lucu untuk mengatakan itu. Ya kan? Saya belum selesai, Anda sudah mengatakan itu. Ya kan? Mestinya kan juga harus selesaikan. Kita juga selesaikan diam. Saya apresiasi dan Pak Luhut untuk itu. Pak Luhut luar biasa untuk itu. Setiap manusia pasti juga ada kesalahan. Bukan hanya Pak Jokowi. Pak Jokowi ada kesalahan. Ya karena juga manusia. Ya. Tapi jangan dilukiskan bahwa dia itu semuanya adalah aktor intelektual di dalam itu. Beliau kepala negara. Beliau kepala pemerintahan untuk itu. Ya. Jadi intinya, kita melihat secara Jadi garis bukan besar. aktor pada saat Persija menang, nih Bang Egi ada. Persija menang, juara. Anies gubernur di Jakarta. Nggak boleh turun ke lapangan. Itu apa namanya? Yang menginstruksikan Maksudnya nggak boleh turun? itu siapa? Lalu? Enggak, siapa menginstruksikan? Apakah semua persoalan yang dibawa itu harus dibawa ke presiden? Saya mau tanya itu. Tawa dia lu. Kejadiannya berkali-kali, bukan sekali dua kali. Yang dua Enggak, saya mau tanya apakah persoalan yang Sampai kecil terakhir. itu adalah presiden bertanggung jawab? Apakah nggak ada hierarki birokrasi di Semua dalam itu? manusia punya kesalahan, kecuali Jokowi. Kata siapa? Lucu Dia banget juga orang manusia ini. kok. Lucu banget Dia juga orang sadar ini. ada kesalahan. Sekarang kan Aduh teman-teman, lucu banget orang ini ya. Lucu banget loh. Si Ges ini emang ya mau gimana lagi teman-teman. Hatinya memang sudah ke Abah gitu. Sudah ke Abah banget. Sudah apa ya, sepenuh hati gitu. Sepenuh jiwa dan raga. Jadi apapun yang terjadi di Republik ini mengenai kriminalisasi, mengenai Abah yang mau ditersangkakan, mengenai Tom Lembong, itu semua salah Jokowi. Bahkan ya persoalan tidak turun ke lapangan si Anies pun Jokowi yang salah loh. Inilah orang-orangnya. Dan saya mau tanya nih sama si Ges, kalau waktu Anies gubernur, dan ketika ada persoalan di kelurahan atau di RT RW, apakah Anies yang salah? Apakah Anies yang harus kita salahkan? Itu yang harus kita telisik logikanya. Masa iya sih seorang presiden terus bisa mengatur semua protokol-protokoler yang ada di bawah itu? Bisa mengatur struktur kepemerintahan sampai ke bawah-bawah itu? Kan enggak. Ada hierarki birokrasinya. Semua aja Jokowi yang salah.
Ini orang-orang kenapa ya? Dikit-dikit Pak Jokowi, dikit-dikit Pak Jokowi, semua salah Pak Jokowi. Ada apa gitu? Kenapa? Aduh, gue bingung ya. Jadi kalau misalnya ada oknum dari pemerintahan DKI Jakarta waktu si Anies gubernur, misal orang kelurahan pungli, atau orang kelurahan tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau merugikan masyarakat, apa itu salah Anies? Apa itu juga harus Anies yang bertanggung jawab? Ini kan, aduh, ini orang-orang ini, aduh, pusing teman-teman hadapin orang-orang seperti ini. Semua Jokowi aja yang salah, semua Jokowi aja yang salah. Sepertinya sih, memang ya, seperti yang saya katakan teman-teman, mereka ini cuma berani mengkritik Pak Jokowi, cuma berani menyerang Pak Jokowi. Alasannya apa selama ini? Ya cuma Pak Jokowi yang berbuat kesalahan, ya cuma Pak Jokowi yang menghancurkan negara ini. Loh, emang Pak Jokowi tidak punya kebaikan gitu dalam menjalankan pemerintahan? Ayo dong, fair dong. Jangan dari tahun pertama Pak Jokowi menjabat sampai terakhir itu semua negatif. Ya di mana kita bisa objektif kalau begitu? Terus dibilang, ya kenapa kita mengusut jasa Pak Jokowi? Ya karena cuma jasa Pak Jokowi yang aneh, yang ada indikasinya. Ya indikasinya dari mana gitu? Dari mana Anda bisa mengatakan ada indikasi sedangkan Anda belum melihat ijazah aslinya? Dari mana gitu? Sedangkan presiden-presiden lain, mantan presiden lain, Anda tidak pernah lihat ijazahnya. Kenapa nggak diusik juga? Alasannya, ya karena jelas dia lulusan ini, jelas dia lulusan ini, jelas dia lulusan ini. Wakil presiden lain juga tidak pernah dipermasalahkan. Cuma wakil presiden Gibran. Karena katanya ya Gibran yang aneh, yang lain nggak aneh. Gimana caranya kita menyimpulkan cuma Gibran yang aneh, yang lain nggak aneh? Gimana caranya? Apa dasarnya gitu? Aduh, saya bingung dengan orang-orang seperti ini teman-teman. Saya tuh heran ya, kok masih ada orang atau manusia yang hatinya tuh penuh dengan kebencian. Saya tuh sering mengkritik Pak Anies. Tapi saya pernah membuat story di Instagram saya memuji Taman Tebet karena waktu itu masuk nominasi apa gitu. Saya nge-tag Pak Anies, luar biasa kinerja Pak Anies. Saya memuji Pak Anies karena kinerjanya yang luar biasa. Tapi kalau ada yang miring yang kita kritik, nah bedanya dengan mereka ternak-ternak ini, semua apa yang terkait dengan Pak Jokowi salah aja pokoknya. Bahkan waktu itu ketika saya buat story, Pak Anies sampai repost story saya loh. Dan saya bangga. Ya saya memuji, bener-bener saya melihat Taman Tebet itu bagus, keren, luar biasa, habis dipugar dan segala macam. Ya saya apresiasi. Sampai masuk nominasi, saya puji. Karena positif. Yang lain juga saya puji kinerja Mas Anies kalau memang positif. Tapi orang-orang mereka ini loh, semua kesalahan yang ada di negeri ini dilimpahkan semua ke Pak Jokowi. Luar biasa loh. Luar biasa loh. Aduh, kalau teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.